welcome back to my YouTube channel. Ibu yakin sekali bahwa kalian sudah menanti-nantikan Kutumet tayang lagi kapan. Kalian sudah tunggu, kalian sudah antri, udah pengen banget nonton. Ibu tahu sekali, ibu yakin sekali. Ya, jadi hari ini ibu mau cerita dikit nih. Ini ibu ada di satu tempat yang sangat luar biasa. Kalian lihat kan, di latar belakang ibu ini tempat yang kayak di USS ya. United States of Sabu ya guys, betul sekali, namanya Kelaba Maja yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Kenapa ya kok tiba-tiba ibu membahas Kabupaten Saburai Jua, tempat kelahiran tanah tumpah darah masyarakat NTT? Ibu maksudnya karena baru-baru ini ibu mau tunjukin nih, ibu bertemu dengan Bapak Presiden yang kita cintai. Ya, kenapa Bapak Presiden mengenakan sebuah tenun ikat yang sangat membanggakan, terharu men, dari Saburai Jua. Ya, ibu akan tunjukkan kepada kalian foto ibu bersama dengan Bapak Presiden. Ya, ini, kan? Ini foto ibu waktu di Istana Negara nih. Oke, nah ini adalah tenun ikat asal dari Kabupaten Saburai Jua yang tempat wisatanya kalian udah lihat tadi. Nah, ibu perjelas lagi deh. Nah, anak-anak seperti anak-anak tahu bahwa tenun ikat itu ya itu sangat langka dan tidak ada di semua tempat ya, belum tentu ada. Nah, ini adanya di NTT, sangat terkenal sekali, bahkan dilirik oleh fashion designer dari luar negeri ya, dari mancanegara. Ibu akan tunjukkan kepada kalian motif yang sangat luar biasa ada dari Kabupaten Saburai Jua. Wah, jadi kayak duta pariwisata NTT nih. Begitu guys, jadi ini ibu mau tunjukkan kepada kalian ya. Ini adalah kain kebanggaan orang Sabu. When you wear this, ya everybody will know that you are Sabunese, and it kind of Sabunese pride, guys. So I'm so happy when Mr. President wear a kind of traditional clothes, just like yang dia pakai pada waktu sidang ya, pertemuan MPR ya kalau nggak salah. Oke guys, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang luar biasa. Kalian tahu bahwa Tuhan itu mengaruniakan kita dengan sejuta kekayaan yang patut kita rayakan. Tuhan mengaruniakan kita dengan keindahan adat istiadat. Kalian lihat di situ ada aneka tenun ya. Ini ada aneka tenun di sini yang luar biasa dari NTT guys. Ini sangat membanggakan gitu. Jadi kita sebagai masyarakat NTT secara khusus, you have to be proud of it guys. Yes. Oke. Ya, kita akan lanjutkan ya. Aduh, ibu sudah terlalu lama nih bicara tentang apa yang kita punya. Karena Tuhan juga mengaruniakan keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta yang akan kita pelajari hari ini, guys. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pelajari dengan penuh tanggung jawab. Oke, seperti yang sudah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu, tentang perpangkatan dan bentuk akar, kita udah bahas bentuk akar part 1. Ibu akan share screen for all of you guys. Hope you enjoy it. Okay. Yes, ya ini ibu akan share, kasih slideshow. Nah, kita udah sampai di part 2 nih. Kemarin waktu kita nggak cukup nih untuk bahas keseluruhan dari bentuk akar. Ibu tahu sekali bahwa kalian sangat-sangat penasaran dengan bentuk akar itu, pengoperasiannya gimana. Apa saja sifat-sifat dari operasi bentuk akar. Oleh karena itu, stay tune ya guys ya. Tetap ada di video ini, jangan skip. Tetap melihat ayat demi ayat, pasal demi pasal. Udah kayak Alkitab ya enggak? Maksudnya kalimat demi kalimat yang ibu sampaikan kepada kalian ya. Dan kita correct me if I'm wrong ya, comment below. Anak-anak, ibu perlu mengingatkan bahwa cara ibu mengabsen untuk pertemuan hari ini adalah dengan kalian memberikan komen berupa nama, spasi kelas, spasi hadir di kolom di bawah ini ya. Kalian boleh lihat di bawah ini ada kolom komentar, silakan kalian ketik dengan akun apapun kalian nonton video ini. Firstly, you have to subscribe this channel and put your comment dengan menuliskan nama, spasi kelas, spasi hadir.
Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sudah pernah jelaskan pada kalian pada pertemuan selanjutnya, tentang bentuk akar part 1, kita akan review nih. Kita akan review secara singkat apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama tentu saja kalian tahu bahwa akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Ya kan? Ibu tidak akan berlama-lama di sini, Ibu hanya mengingatkan secara sekilas. Poin yang kedua yang telah anak-anak pelajari pada pertemuan selanjutnya itu adalah akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Sekali lagi, akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Ini juga yang akan kita lihat kembali hari ini di dalam khususnya di dalam sifat operasi perkalian. Dan hal yang ketiga, apabila ada satu bilangan yang dipangkatkan n lalu diakarkan n, akar pangkat n dari A pangkat n. Akar pangkat n dari A pangkat n itu sama dengan A. Ya, kita sudah mempelajari itu dan kalian semua sudah enjoy. Ya, you guys sangat menikmatinya sehingga Ibu bisa melihat bahwa di dalam latihan-latihan soal yang kalian kumpulkan itu sudah mengandung perjuangan kalian yang luar biasa terhadap 3 hal ini. Oke, ada syarat kan, selalu Ibu ingatkan bahwa A dan B itu tidak negatif dan N itu bilangan bulat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke dalam bentuk akar part 2 ya. Bentuk akar itu sebenarnya apa sih ya? Ada yang tanya, Ibu, sebenarnya bentuk akar itu apa sih kalau kita mau artikan? Nah, anak-anak, bentuk akar itu sebenarnya adalah bentuk pangkat juga, tapi pangkatnya pecahan. Ya, bentuk akar ini adalah bentuk pangkat pecahan yang termasuk sebagai bentuk pangkat tak sebenarnya. Ya. Nah, bentuk akar ini sekali lagi ya, ini pangkatnya pecahan yang sebenarnya adalah bentuk pangkat tak sebenarnya. Bentuk akar termasuk bilangan irasional, bukan bilangan rasional ya. Kalau bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, sedangkan bilangan irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, seperti itu. Untuk hal-hal yang seperti ini, istilah-istilah seperti ini, kalian boleh kembali memperdalam lagi. Kalian mungkin bisa browsing, kalian bisa belajar dari berbagai sumber yang menyatakan hal ini untuk lebih memahaminya. Apalagi kepada kalian secara khusus yang sangat interest dengan dunia matematika. Nah, anak-anak, bentuk akar itu sama dengan pangkat pecahan ini yang tadi Ibu sudah sampaikan pada poin di atas ya. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk lain dari bentuk akar. Akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat M per N. Sekali lagi ya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Kalian lihat, ini M nih ada di mana, dia sebagai pembilang. Dan kalian juga bisa lihat bahwa N ini yang di sini, akar pangkatnya, itu sebagai penyebut di dalam pangkat pecahan. Oke guys, dengan syarat nih, kita batasi ya biar enak. Itu M itu bilangan bulat. Nah, dan jika N itu adalah bilangan ganjil, maka A adalah semua bilangan real. Kalau N itu ganjil ya, berarti negatif, positif itu masuk. A itu bisa. Kenapa? Nanti kalian coba telusuri kenapa ya kalau N ganjil, A itu semua bilangan real. Tapi kalau N itu bilangan genap, maka A adalah semua real positif aja dan nol. Dia nggak boleh negatif kalau N itu genap. Kenapa ya guys ya? Ibu sudah pernah menjelaskan loh pada waktu kita membahas perpangkatan. Coba kalian perdalam lagi ya tentang syarat-syarat ini. Tapi intinya Ibu memberikan batasan. Untuk saat ini kalian waktu di SMP ini, kalian hanya mempelajari segala sesuatu yang real. Ya, jadi untuk hal-hal ini mungkin anak-anak bisa pelajari lebih lagi dan coba Ibu tantang kalian temukan mengapa kalau N ganjil A itu bisa semua bilangan real, tapi kalau N genap, mengapa A itu hanya semua real positif dan nol, nggak boleh negatif. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini Ibu sudah memberikan sebuah gambaran yang paling umum tentang apa itu bentuk akar. Karena bentuk akar ini sebenarnya bentuk pangkat yang tak sebenarnya, pangkat pecahan. Kita telusuri lebih jauh. Jadi gimana ya? Nah, Ibu kasih contoh nih. Misalnya, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat itu sama dengan akar pangkat 5 pangkat 2 per 3. Sekali lagi, karena bentuk akar ini adalah pangkat pecahan, maka kita bisa menuliskan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Sekali lagi, contoh lain. Akar pangkat 3 dari negatif 12 pangkat 4 sama dengan negatif 12 pangkat 4 per 3. Lanjut.
9 pangkat 2 per 4, ini kita harus sederhanakan nih, sama dengan 9 pangkat 1 per 2, sama dengan akar pangkat 2, akar kuadrat dari 9 pangkat 1, atau kita sebut dengan akar 9. Menyenangkan bukan kalau matematika itu bisa disederhanakan. Nah, 6 pangkat 5 per 4, itu sama dengan akar pangkat 4 dari 6 pangkat 5. Gimana? Gampang kan? Banyak sekali contoh yang lain yang bisa kalian telusuri. Kalian bisa tidak membuat contoh kalian sendiri? Dapatkah kamu membuat contohmu sendiri? Coba, ayo. Silakan kalian kreasikan bahwa sesungguhnya ada juga loh. Nanti kalau kamu memang mau menemui pertanyaan, kalian boleh chat di stream atau forum kelas di Google Classroom. Kita bisa diskusi di sana. Oke? Nah, anak-anak, tapi ada satu hal yang ingin Ibu tegaskan. Terutama ketika kalian mengerjakan latihan soal dari bentuk akar part 1 kemarin yang sudah kalian kumpulkan dan sudah Ibu nilai. Misalkan nih, Ibu kasih contoh ya. Ubahlah akar 2000 menjadi bentuk akar yang paling sederhana. Ini kita sekali lagi ya, kita review ya. Kita belum masuk materi yang baru tentang sifat operasi bentuk akar hari ini. Tapi Ibu menegaskan tentang akar 2000. Misalnya ini contoh ya, karena ada beberapa nomor yang bentuknya seperti ini disuruh dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana, anak-anak beberapa dari kalian itu loose gitu ya, loose connection, just like our internet connection nowadays, because all the people want to get internet connection because of this pandemic. Oh ya, I don't know. Silakan kalian teruskan sendiri. Oke. Akar 2000 itu kan kita kan bisa membuat akar 2000 menjadi perkalian dari faktor-faktornya ya. Kita bisa tuliskan akar dari 200 kali 10. Betul nggak 200 kali 10 2000? Betul juga. Ada juga yang bikin akar dari 400 kali 5. Iya ya, 400 kali 5 juga 2000. Atau ada juga yang bikin akar 2000 sama dengan akar 100 kali 20, Bu. Bener juga sih. Terus ada juga yang bikin akar 2000 itu sama dengan akar dari 250 kali 8. Betul juga ya. Atau akar 2000 itu sama dengan akar dari 25 kali 80. Lalu, mana yang paling benar ya di antara ini semua? Anak-anak. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali mudah, tetapi anak-anak sering terkecoh di dalamnya. Apakah semua langkah ini benar? Ya, dapat dibenarkan karena sesungguhnya semua yang ada di dalam akar ini adalah faktor-faktor dari 2000. Yang mana kalau kalian kalikan itu menghasilkan 2000 juga. Tetapi seperti apa yang diinginkan oleh soal ini? Soal ini menginginkan kita untuk apa? Ya, betul sekali. Kalian diharapkan untuk membuat bentuk yang paling sederhana. Nah, bentuk yang paling sederhana artinya apa? Artinya mengubah menjadi bentuk akar perkalian bilangan bulat dan bentuk akar di mana akarnya itu adalah akar dari sebuah bilangan prima yang tidak bisa dikalikan lagi. Semuanya ini dapat disederhanakan loh. Coba kita lihat ya. Dari antara semuanya ini, Ibu akan paling cepat itu ketika kalian menggunakan akar 2000 sama dengan akar 400 kali 5. Di mana akar 400 itu sama dengan 20, ya kan? 20 kali 20 sama dengan 400. Dan akar 5 ini sudah prima dan nggak bisa disederhanakan lagi, sehingga kita hanya tulis 20 akar 5. Kan guys? Ibu nggak salah kan? Ya, akar 400 kali 5. Ya, itu sama dengan 20 akar 5. Coba kita kerjakan yang lain. Apakah akan menghasilkan hasil yang sama jika kalian konsisten dengan caranya? Betul sekali anak-anak. Nah, coba ini kita coba ya. Ibu pakai whiteboard. Nah, ini Ibu pakai whiteboard. Misalnya akar 2000 kalian pakai cara yang pertama. Itu adalah kalian bikin, Oke, clear all drawings. Akar 2000. Oh ya, maklumlah. Oke. Ya, oke. Ini sama dengan akar dari, nah Ibu pakai teks aja biar enak. Ini kita bisa bikin dari akar dari 200 kali 10. Ya kan? Atau sama dengan akar dari berapa ya? Ini kita bisa rubah. Nah, 200 ini kita bisa rubah juga menjadi apa? Menjadi 2 kali
100, jangan lupa lagi kali 10. Tapi 10 ini juga Ibu bisa rubah menjadi apa nih? 2 kali 5, ya kan? Nah, sehingga ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan sama dengan akar dari, nih, Ibu tuliskan dengan dekat ya, sama dengan akar dari 100 kali 2 kali 2 kali 5. Iya kan? Sama juga. Nanti kita juga bisa tulis menjadi apa? Akar 100 berapa? Ya, benar sekali. Akar 100 itu 10. Akar dari 2 kuadrat sama dengan berapa nih? 2. Ya kan? Kali dengan akar 5. 10 kali 2 berapa ya guys ya? Betul sekali. 20. Akar 5. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu coba kita kembali. Apakah sama dengan jawaban kita yang tadi? Apakah sama? Sama guys, 20 akar 5. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena 5 ini kita adalah bilangan prima yang nggak memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Iya kan? Nah, kita coba akar 100 kali 20. Apakah bisa menghasilkan 20 akar 5? Tentu harusnya bisa. Oke, misalkan kalian mengubah akar 2000 menjadi akar dari 2000. Itu sama dengan akar dari berapa tadi? 200 kali 400 kali 5 ya. Akar 100 kali 20 ya. Ini juga bisa nih, akar dari 100 kali 20. Ya, akar dari 100 kali 20. Apakah akan menghasilkan 20 akar 5 juga? Betul guys, kalau kita konsisten dengan konsep yang ada. Di mana akar 100 ini adalah 10 kuadrat, dan 20 ini kita bisa mengubah menjadi 4 kali 5, ya kan? Nah, sehingga kita keluarkan gunakan sifat yang kedua dari yang kita sudah pelajari minggu lalu. Akar dari 10 kuadrat itu adalah 10, dan akar dari 4 itu adalah 2, kita keluarkan, dan yang di dalam akar itu tetap adalah 5. Dan 10 kali 2 adalah berapa? Betul sekali, 20. Akar 5. Sama kan? Guys, sama kan? Dengan yang kita sudah lihat juga pada slide kita sebelumnya. Sehingga ini adalah hal yang sama anak-anak. Nih, 20 akar 5. Jadi, ketika kalian memecah menjadi faktor apapun selama dia adalah faktor dari 2000 yang ketika kalian kalikan menghasilkan 2000, maka ini semua akan berujung pada sebuah bentuk yang paling sederhana, yaitu 20 akar 5. Nah, ini yang Ibu mau tegaskan, karena ada yang menyelesaikan mengerjakan sampai misalnya pada sini aja, terus dia tulis berapa? Dia tulis menjadi 10 akar 20. Apakah ini benar? Benar juga kalau kalian mau hitung pakai kalkulator ya. Kita cara yang paling the fastest way, kalian hitung pakai kalkulator akan menghasilkan hasil yang sama juga dengan 10 kali akar 20. Tapi ini bukan bentuk yang paling sederhana. Karena akar 20 ini bukan bilangan prima. Artinya dia masih bisa dia masih mengandung faktor yang bisa, dia masih mengandung faktor bilangan kuadrat, yaitu 4. 20 sama dengan 4 kali 5 kan. Nah, itu 4 di dalam akar 4 itu kalian bisa ubah atau tuliskan menjadi 2. Sehingga jika dikalikan dengan 10 akan menjadi 20. Kira-kira seperti itu yang Ibu bisa jelaskan ya. Coba kalian tantang diri kamu sendiri untuk betul-betul memahami, menyederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana itu seperti apa. Ya, tentu akan ada banyak cara dengan membuat pohon faktor dan seterusnya. Tetapi ini semua adalah faktor. Kalau kamu tidak mengerti apa konsep dari yang paling sederhana di dalam akar ini, maka kamu hanya akan berakhir dalam bentuk-bentuk lain yang sebenarnya bukan yang paling sederhana. Oke, kira-kira sampai di sini saja dulu ya. Yang mengerti, kalian boleh jelaskan kepada teman yang belum mengerti. Dan jika kalian menemukan kesulitan, kita bisa saling berinteraksi. Gunakan Google Classroom di dalam stream atau kita punya forum untuk bisa berdiskusi hal-hal yang belum kalian pahami.
Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan melihat sifat-sifat operasi bentuk akar. Ya, bentuk akar part 2 yang akan kita bahas hari ini adalah sifat operasi bentuk akar. Nah, operasi itu apa saja sih? Tentunya kalian sudah tahu bahwa operasi ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kalau bilangan-bilangan yang mengandung bentuk akar itu dijumlahkan atau dikurangkan? Bagaimana hasilnya? Nah, coba perhatikan beberapa bentuk aljabar di bawah ini ya. Ini kalian sudah belajar tentang bentuk aljabar di kelas 7 ya, khususnya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kalau 3x tambah 5x itu sama dengan berapa? 8x. 8x dapat dari mana? 3 tambah 5. Ya kan? 3 tambah 5 dalam kurung x sama dengan 8x. Atau 7y kurang 4y ini adalah pengurangan bentuk aljabar. Sama dengan 7 kurang 4y. Atau 3y sama dengan 3y. Nah, coba anak-anak terapkan konsep yang ini ke dalam bentuk akar berikut. Operasi tambah dan kurang bentuk akar. Terapkan sifat di atas untuk operasi bentuk akar berikut. Misalkan ini, 3 akar 3 tambah 4 akar 3. Sama dengan berapa ya? Dengan kalian mengasumsikan, kalau kita mau menerapkan kayak aljabar tadi, ini akar 3 kalian anggap sebagai sebuah variabel. Ya kan? Maka itu akan menjadi berapa? Betul sekali ya. Ini akan menjadi 3 tambah 4. Akar berapa? Akar 3. Di mana 3 tambah 4 itu adalah 7. Dan akar 7 kali akar 3. Betul sekali. Sehingga 3 akar 3 tambah 4 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Next. 7 kurang 5 kurang 7 akar 5 kurang 2 akar 5. Berapa? Coba. Itu akan sama dengan 7 kurang 2 dikali akar 5. Atau kita tulis 7 kurang 2 berapa? 5. Betul sekali. 5 akar 5. Nah, ternyata gampang kan? Gimana? Kalian udah mulai terang kan pemikirannya? Lihat, ini adalah tambah dan ini adalah kurang. Dengan syaratnya apa kalian lihat? Ini bilangan di dalam akar atau bilangan pokoknya itu sama. Ya, akar 3 dengan akar 3, akar 5 dan akar 5. Sehingga kita tinggal mengurangkan dalam tanda kutip koefisiennya. Ya, kalau itu adalah bentuk akar yang kalian terapkan. Nah, seperti itu anak-anak. Sehingga kita dapatkan sebuah kesimpulan tentang tambah dan kurang atau penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar, di mana kalau A akar C tambah B akar C, itu sama dengan apa? Coba kita bisa buatkan dalam sebuah kesimpulan bersama, yaitu, oke, benar sekali, A tambah B akar C. Betul sekali. Kalau A akar C kurang B akar C akan sama dengan A kurang B akar apa? C. Betul sekali. Nah, anak-anak lihat ya, ini akar C, ini juga akar C, ini akar C dikurang dengan yang mengandung akar C. Gitu ya. Jikalau bukan C, di sini misalnya A akar C, ya, A akar C kurang B akar D. Apakah kita bisa sederhanakan? Bisa tidak? Tidak bisa. Kita tidak bisa tulis sebagai A kurang B akar dari C kurang D. Itu adalah konsep yang salah. Ini adalah konsep yang sama sekali salah. Jangan melakukannya. No, no, no. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke dalam operasi yang berikut, yaitu operasi perkalian. Nah, perhatikan contoh soal berikut ya, anak-anak. Kalau akar 108 itu kita bisa tuliskan. Ini sebenarnya kalian udah kerjakan ya. Kalian udah kerjakan di dalam latihan soal yang kemarin, cuma Ibu terapkan, tegaskan lagi bahwa yang kalian sudah lakukan itu juga adalah kalian sedang menerapkan sifat operasi perkalian pada bentuk akar. Nah, kalau akar 108 kita bisa pecah menjadi akar 9 kali akar 12. Kenapa? Karena 9 kali 12 sama dengan 108. Nah, kita juga bisa pecah bahwa akar 12 ini kan sama dengan akar 4 kali akar 3, ya kan? Jadi akar 108 sama dengan akar 9 kali akar 4 kali akar 3, betul kan? Atau akar 9 itu kita hitung itu menjadi 3, akar 4 senilai dengan 2 kali akar 3. Sama dengan 6 akar 3. Nah, ini adalah contoh dari operasi perkalian yang sudah kalian terapkan. Jadi, kalau A kali B, akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar
B, betul sekali. Atau kalau misalnya gimana Bu? Kalau akar dari A kali B kali C, ya kita juga bisa pecah menjadi akar A kali akar B kali akar C. Gimana Bu kalau akar dari A kali B kali C kali D kali E kali F kali G? Ya udah sama dengan akar A kali akar B kali akar C kali akar D kali akar E kali akar F kali G. Aduh, agak capek ya guys ya. By the way, it's okay. Selama kalian belajar dan kalian enjoy, kalian akan menemukan bahwa dengan syarat bahwa A, B, dan C itu adalah bilangan positif. Oke? Ya, bukan negatif maksudnya. Oke, sekarang kita lihat ya, operasi pembagian. Ibu tidak berlama-lama di operasi perkalian karena sungguhnya itu adalah bukan sebuah rumus baru. Itu adalah hal yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini ibu punya dua orang nih, namanya Eto dan Intannya. Mereka adalah sahabat yang sangat karib. Mereka mendapatkan tugas kesenian untuk membuat bingkai foto berbentuk persegi dari bahan karton. Eto membuat bingkai foto dengan luas permukaan 64 cm pangkat 2. Ini harus di bold ya, biar kalian lihat angka-angka yang diperhatikan. Sedangkan Intan membuat bingkai foto dengan luas permukaan 81 cm pangkat 2. Berapakah perbandingan sisi dari bingkai foto mereka? Nah, ini luas loh, tapi yang ditanya perbandingan sisi, bukan perbandingan luas. Oke? Nah, coba kita lihat ya, gimana nih. Coba kita lihat perbandingan sisi bingkai foto mereka seperti apa. Nah, itu akan sama dengan akar dari luas permukaan bingkai Eto per luas permukaan bingkai Intan. Kenapa ada akar di sini? Kenapa ya? Ya, betul sekali. Seperti yang kalian sudah guess di sana, bahwa ini adalah bentuk persegi. Ya, di mana ini adalah luas persegi ya. Sehingga kalau mau mencari sisi, kan luas persegi itu kan adalah sisi kuadrat. Ya kan? Kalau kita mau mencari sisi L sama dengan luas. Nah, kalau kita mau mencari sisi diketahui luas, maka S itu sama dengan akar dari L. Ya, betul sekali. Nah, oleh karena itu, luas permukaan bingkai atau permukaan bingkai Intan, akar dari keduanya itu sama dengan berapa ya? Coba kita masukin angka-angkanya. Apakah masih ingat? Nah, tuh ada yang udah lupa, 64 dan 81. Eto punya 64, Intan punya 81 cm pangkat 2. Kita bisa tulis ini akan menjadi 64, akar dari 64 per akar dari 81. Oke, kira-kira akan seperti apa ya? Akar 64 berapa? Ya, akan menjadi seperti apa ya? Ya, oke, sama dengan, ibu langsung aja di sini ya. Oke. No, not the highlighter, but I need pen. Oke, akar 64 sama dengan akar dari 8 kuadrat, enggak sih? Dan akar 81 sama dengan akar dari 9 kuadrat. Atau sama dengan akar 8 kuadrat sama dengan 8, akar dari 9 kuadrat sama dengan 9 gitu. Jadi ini adalah perbandingan sisi dari bingkai foto mereka. Nah, dari penyelesaian kedua masalah tersebut, masalah kedua tadi dapat disimpulkan bahwa apa, anak-anak? Ya, kalau akar dari A per B itu akan sama dengan akar A per akar B. Oke. Nah, dengan syarat apa? Nih, tentu kalian harus tahu bahwa dengan syarat kedua A dan B itu bukan negatif. Ya. B nggak boleh nol bahkan. B wajib positif. Oke, sekarang operasi perkalian dan pembagian. Bagaimana dan ya? Ini kok dam ya? Aduh, typo lagi. Oke. Bagaimana jika 8 akar 3 per 4 akar 5? Atau 2 akar 7 kali 3 akar 3? Gimana ya? Kalau misalnya bilangan pokok dalam akarnya itu beda. Bagaimana ya? Nah, coba kita lihat ya. Check this out penyelesaiannya. Nah, ini. Terapkan sifat yang tadi kita sudah pelajari untuk bentuk akar berikut. Ya. Coba 4 akar 3 kali 5 akar 5 sama dengan 4 berapa? Kali 3 kali 5 sorry. Akar dari 3 kali 5. Oke, nih 4 kali 5 kali. Jadi bilangan bulatnya itu kalian kalikan. Akarnya juga, bilangan bentuk akar juga kalian kalikan. 4 kali 5 sama dengan berapa? 20. Dan 3 kali 5, aduh, oke, sorry. 3 kali 5 sama dengan 15.
Oke. Nah, bagaimana jika 8 per akar 7 per 4 akar 3? 8 per 7, 8 akar 7 per 4 akar 3. Ya udah, kita terapkan aja. Bilangan bulat per dengan bilangan bulat, bilangan bentuk akar per dengan bilangan bentuk akar. Gitu. Nah, atau ini sama dengan 8 per 4 sama dengan berapa? 8 bagi 4, betul sekali, 2. Akar dari 7 per 3. Bisa disederhanakan lagi? Tidak, karena ini bilangan prima juga ya. Jadi nggak ada faktor yang juga merupakan bilangan kuadrat. Enggak kan? Oke, dari situ kita bisa simpulkan apa ya dari contoh-contoh tadi? Bentuk umumnya gimana? Ya udah, bentuk umumnya sama dengan A akar C kali B akar C sama dengan, sorry, ini kalau D ya, gue kasih beda. A kali B akar C kali D. Ya kan? Nah, bagaimana jika pembagian A akar C bagi B akar D? Itu akan sama dengan A per B akar C per D. Silakan kalian bubuhkan pada catatan kalian. Oke kan? Nah, ini adalah kesimpulan keseluruhan yang sudah kita pelajari bersama dari tadi berlelah-lelah. Yang pertama, ini kesimpulan keseluruhan bentuk akar. Yang pertama, akar A kuadrat itu sama dengan A. Setuju kan? Bisa diingat, bisa dimengerti? Oke. Yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Ya kan? Yang ketiga, A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Ya kan? Nah, yang keempat, A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Oke? Yes. Nomor 5, akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Operasi bentuk perkalian. Ini operasi penjumlahan, operasi pengurangan bentuk akar, operasi perkalian bentuk akar. Akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. A akar C kali B akar C. Oke, ini juga Ibu melakukan sedikit hal yang harusnya D ya di sini ya, biar oke. Biar ada bedanya. Oke. A akar C kali B akar C sama dengan A kali B akar dari C kali D. A akar C per B akar D sama dengan A per B akar dari C per D. Nah, ini adalah kesimpulan keseluruhan yang bisa Ibu berikan kepada kalian ya. Jadi, anak-anak feel free and enjoy bahwa ini bentuk akar nih enak sekali ya kelihatannya tuh. Kalau kita nguasain konsepnya, ini semua tuh bukan sebagai sebuah hafalan. Ini adalah sebuah hal yang kalian udah tahu, oh konsepnya kalau akar itu dia nggak sama seperti bilangan rasional, sehingga kita langsung bagi dan seterusnya. Kita harus perhatikan juga yang akar akan sama-sama bagi dengan akar gitu ya, kayak misalnya ini A akar C kali B akar C itu akan sama dengan A kali B akar dari C kali D gitu kan. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa ini adalah konsep keteraturan yang logis gitu ya. Oke, kalian boleh catat dan juga Ibu akan membagikan bahan materi ini berupa PowerPoint slide, berupa LKPD, Ibu akan sudah taruh di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom kalian masing-masing dan kalian boleh mengunduhnya. Atau kalau kalian mau mencatatnya, ya it's gonna be easier for you guys, karena kalian sedang menghemat kertas atau menyelamatkan pohon-pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Oke guys, lanjutkan. Nah, nggak seru kalau nggak ada latihan soal, ya kan? Nah, Ibu sudah memberikan latihan soal berupa dalam bentuk foto atau image yang ada di Google Classroom. Kalian bisa download, bisa buka dari sana, dan boleh dikerjakan latihan soal. Ini ada 2 slide yang ada di sini, atau nomornya A, B, C, D, kemudian E-nya udah kita kerjakan ya, F, G, H, I, J. Jadi ada 9 nomor ya di sini ya anak-anak ya. Kalian boleh kerjakan ini, kemudian kalian kerjakan di buku latihan kalian, lalu kalian foto buku latihan hasil kerjanya, lalu kalian submit di dalam Google Classroom. Jangan lupa turn in, supaya Ibu lihat bahwa kalian betul-betul sudah selesai mengerjakan. Oke, bisa dimengerti? Jadi tulis di buku latihan kalian masing-masing, foto, dan juga upload, lalu turn in, supaya Ibu taruh. Boleh bukan komentar atau keterangan atau apapun, ada due date atau batas waktu pengumpulan yang sudah Ibu berikan. Kalau kalian tetap mengerjakan di luar batas waktu, itu akan terhitung sebagai terlambat. Ya kan? Nah, ingat, kalau terlambat akan ada pengurangan nilai efektif. Artinya apa? Nilai efektifmu nggak 100 lagi dong. Ya kan? Kalian ubah bentuk desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa.
yaitu apa? 256 per, hitung berapa angka di belakang koma, oke? 206 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka di belakang koma, berarti per dengan 10, per dengan 1 dengan nolnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, atau itu akan sama dengan akar dari, nah Ibu ambil yang genap aja ya, 256 per, kita langsung aja deh, akar 256 itu berapa? Akar 256 itu adalah akar dari 16 kuadrat ya, 16 kuadrat per dengan 10 pangkat 6. Ibu langsung pecah. Oh, ini kan 10 pangkat 7, Bu. Sabar. 1 per akar dari 10 pangkat 1. Gitu. Kenapa Ibu mau cari bilangan pangkat genap? Biar enak nih langsung dikalikan. Atau sama dengan 16 saja. Akar 16 itu sama dengan 16 per 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 3 atau 1000 kali 1 per akar 10. Betul sekali. Nah, sampai di sini aja. Kalian boleh, ini udah paling sederhana. Kalian bisa tulis misalnya 16 per 100 akar 10. Itu juga bisa. Sorry, ini bukan 100 ya, guys ya, ini 1000. Karena 10 pangkat 3. Kalian bisa tulis menjadi 16 per 1000 akar 10. Oke, saja. Oke, selamat mengerjakan. Ya, Ibu berharap kalian mengerjakan soal itu dengan pemikiran kalian sendiri. Tanpa harus menukar jawaban atau saling nyontek, karena ingat bahwa Ibu tidak bersama-sama dengan kamu, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kamu, dan kamu bertanggung jawab kepada Tuhan segala sesuatu yang kamu kerjakan, baik itu dilihat orang ataupun tidak. Selamat mengerjakan anak-anak, dan jangan lupa untuk kalian submit di Google Classroom, jangan lupa untuk turn in supaya menandai bahwa kalian sudah selesai. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.